Halo semuanya, nama saya Azwal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi riset pemasaran, dimulai dari paradigma bisnis terkini sampai ke model penelitian pemasaran. Masuk ke materi yang pertama, yaitu paradigma bisnis terkini. Paradigma merupakan perubahan. Pergeseran paradigma dalam bisnis adalah perubahan atau perkembangan besar dalam suatu cara perusahaan atau bisnis memproduksi barang atau jasanya. Pergeseran paradigma dalam bisnis seringkali terjadi setelah teknologi atau peralatan baru diperkenalkan ke perusahaan atau organisasi yang secara drastis mengubah cara fungsinya. Yang kedua adalah pemasaran dan riset pemasaran. Pemasaran sendiri merupakan cara untuk menghubungkan produsen dan konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan daya saing, peningkatan penjualan, produk branding, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara riset pemasaran yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data sebagai acuan dalam mengambil keputusan, memahami pasar, serta pengembangan produk dengan tujuan produk tersebut dapat dengan mudah diterima di masyarakat. Oke, masuk ke materi yang ketiga, yaitu klasifikasi riset pemasaran. Yang pertama ada riset deskriptif. Riset deskriptif berfokus pada penggambaran karakteristik pasar atau populasi tertentu. Yang kedua, riset eksploratif. Riset eksploratif digunakan untuk mendapatkan wawasan awal atau pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah atau topik yang belum jelas. Yang ketiga adalah riset kausal. Riset kausal dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Yang keempat adalah riset kualitatif. Riset kualitatif fokus pada pemahaman mendalam melalui pengumpulan data non-kualitatif seperti wawancara, kelompok fokus, dan observasi. Yang kelima adalah riset kuantitatif. Riset kuantitatif melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik, seperti survei, angket, atau analisis data besar. Yang keenam adalah riset primer. Riset primer adalah riset yang dilakukan secara khusus untuk tujuan proyek atau masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Yang ketujuh adalah riset sekunder. Riset sekunder melibatkan penggunaan data yang sudah ada, seperti data dari lembaga riset pihak ketiga atau publikasi industri. Lalu yang terakhir adalah riset pasar atau market research. Riset pasar adalah jenis riset yang fokus pada pemahaman pasar sebagai keseluruhan, termasuk ukuran pasar, tren, dan prospek. Oke, yang keempat adalah proses penelitian pemasaran yang empiris. Prosesnya itu meliputi 10 proses. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah penelitian, yang kedua adalah perumusan tujuan penelitian, yang ketiga pemilihan metode penelitian, yang keempat perencanaan instrumen penelitian, yang kelima pemilihan sampel dan pengumpulan data, yang keenam analisis data, yang ketujuh interpretasi hasil, yang kedelapan penyusunan laporan penelitian, kesembilan implementasi rekomendasi, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil implementasi. Masuk ke bagian materi yang kelima, yaitu marketing research process. Prosesnya tersebut meliputi 6 proses, yaitu yang pertama rumusan masalah, yang kedua desain riset pemasaran, yang ketiga merancang metode pengumpulan data, yang keempat mengambil sampel dan mengumpulkan data, yang kelima melakukan analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir adalah menyusun laporan riset. Materi yang keenam yaitu masalah dan gap penelitian. Masalah adalah langkah awal dalam merancang riset pemasaran. Ini melibatkan penentuan permasalahan atau tantangan yang ingin dipecahkan oleh riset. Masalah bertujuan untuk menetapkan dan memahami dengan jelas permasalahan yang ingin dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dalam konteks pemasaran. Terdapat 3 langkah dalam menentukan masalah, yaitu identifikasi kebutuhan, pemilihan prioritas, dan penentuan batasan. Gap penelitian merujuk pada ketidaksesuaian atau kekosongan dalam pengetahuan atau pemahaman saat ini yang mendorong kebutuhan untuk melakukan penelitian tambahan. Bertujuan untuk mengidentifikasi area di mana pengetahuan atau pemahaman yang ada belum mencukupi atau belum terpenuhi. Terdapat langkah-langkah dalam menentukan gap penelitian, yaitu tinjauan literatur, analisis kritis, dan juga perumusan gap. Yang terakhir yaitu model penelitian pemasaran. Terdapat 3 jenis model penelitian pemasaran. Yang pertama adalah mathematical model. Digunakan dalam penelitian pemasaran untuk menyatakan hubungan antar variabel dalam bentuk pemasaran matematis. Ini memberikan landasan kuantitatif untuk menganalisis dan memahami dampak variabel dalam konteks pemasaran. Yang kedua adalah verbal model. Adalah deskripsi naratif yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian. Ini tidak melibatkan persamaan matematis, tetapi memberikan gambaran konsep dan logika di balik hubungan tersebut. Lalu yang ketiga adalah graphical model. Adalah representasi visual dari hubungan antar variabel dalam penelitian. Dalam konteks penelitian pemasaran, graphical model membantu merinci dan mengkomunikasikan hubungan variabel secara visual.